Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita baru saja menunaikan sholat Idul Fitr. Kita bersyukur, kita menikmati bagaimana rasanya, nikmatnya ketika kita bersama keluarga, bersama dengan teman-teman. Kita beribadah, kita mengucapkan takbir, kita mengucapkan tahlil, tahmid, ya, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala setelah kita berhasil menunaikan ibadah puasa. Ini nikmat Allah yang kita rasakan. Tentu saja kita bersyukur kalau kita lihat keadaan kita, alhamdulillah luar biasa. Walaupun mungkin sebagian keluarga kita itu tahun lalu masih ada, hari ini tidak lagi bersama dengan kita. Teman-teman kita yang sering sama-sama tidak lagi bersama dengan kita. Tapi sebagai umat Islam, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah sangat luar biasa. Kita ini berada dalam suasana Idul Fitr, kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian. Jadi kembali ke fitrah. Mengapa mesti kita kembali? Kita kembali ini karena manusia itu peluangnya sangat besar untuk berbuat salah. Peluangnya. Ini memang manusia itu peluangnya. Apalagi kalau faktanya sudah salah. Jadi itu namanya kembali. Jadi karakter dasar atau kebiasaan awal kita itu sebagai manusia adalah fitrah, suci. Manusia itu makhluk yang suci. Makhluk yang bebas daripada dosa dan kesalahan. Itu. Coba lihat bayi. Bayi itu tidak salah. Tidak pernah salah bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dilahirkan dalam keadaan suci. Kenapa dia suci? Ya karena dia tidak pernah minta besok saya mau lahir. Tidak ada itu. Jadi di luar dari perencanaan. Yang punya perencanaan itu adalah orang tuanya. Yang memberikan nama itu juga orang tuanya. Jadi ini suci ini dalam keadaan pasif. Nah, lalu kemudian Allah lewat nabinya, Nabi Muhammad SAW itu menyebut bahwa ini suci. Jadi sesuatu yang pasti. Tidak pernah kita memiliki jadwal besok saya lahir. Besok ini tidak ada begitu. Yang jadwalkan adalah orang luar. Keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kembali lagi bahwa itulah kesucian kita. Kita ini seperti kapas putih. Kira-kira begitu. Atau kertas putih. Kita ini posisi pasif. Nah, kalau kita mau suci, sekali-kali kita menjadi pasif. Ya, biarkanlah orang luar mengurus kita. Itu bayi dalam keadaan begitu. Nah, orang yang meninggal dunia, mayit itu kan juga pasif, itu diurus oleh siapa? Diurus oleh orang-orang sekitarnya. Jadi sama.
Cuma memang karena manusia ini diberi potensi. Salah satunya adalah akal. Diberi potensi untuk beriman. Jadi ada potensi iman kita ini. Ini yang kita kenal dengan fitrah. Ada akal, ada potensi beriman, potensi beribadah. Ini potensi iman. Tapi ada juga diberi satu kekuatan lagi. Dan ini juga adalah potensi apa itu? Hawa nafsu. Tiga-tiganya ini terjadi pertarungan dalam diri kita. Nah, kadang-kadang namanya manusia ini yang dominan itu adalah hawa nafsu. Inilah yang kadang-kadang fitrah kita itu menjadi buram. Nah, kadang-kadang yang lebih dominan itu adalah keimanan kita. Ini bagus. Nah, kadang-kadang juga yang dominan itu adalah akal kita, intelektualitas kita. Ini juga bagus. Tetapi ketika iman dan akal ini kita coba-coba kawinkan bersama-sama, itu jauh lebih bagus. Hanya saja kadang-kadang sekali lagi yang banyak mempengaruhi ini adalah hawa nafsu. Nah, makanya disitulah kemungkinan potensi kesalahan bisa terjadi. Nah, ibadah puasa yang kita lakukan sebulan itu sesungguhnya adalah bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita ini. Bukan menghapus. Kalau menghapus bagaimana? Hawa nafsu ini bagus. Dia menjadi pendorong. Dia menjadi energi, kekuatan. Kekuatan. Ya, bagaimana bisa melakukan sesuatu, tetapi harus dikendalikan. Itulah ibadah puasa yang kita lakukan. Nah, pada siang hari setelah masuk imsak, sejumlah larangan yang bisa membatalkan ibadah puasa. Yang seharusnya dilakukan itu. Tetapi karena kita berpuasa, ya kita harus melakukan pengendalian diri. Nah, setelah tiba saatnya berbuka, alhamdulillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita berdoa, kita berbuka, semoga berberkah. Kita juga mohon berberkah. Berberkah itu ya berberkah bukan hanya yang dimakan. Tetapi yang dimakan itu pengaruhnya setelah berproses dalam tubuh kita, itu juga akan menghasilkan keberkahan berikut, berberkah. Nah, bayangkan, setelah kita berdoa, kita makan, kita takjil, kita makan, tapi melampaui batas. Apa berberkah? Ya berberkah karena sampai puasa kita. Nah, kita bisa menikmati makanan, tetapi melampaui. Mengapa? Tadi ini ada hawa nafsu kita. Kita ubah puasa itu ketika berbuka, bukan hanya berbuka, tetapi menjadi bagian pembalasan sehari tidak makan. Nah, ini artinya yang dominan itu adalah hawa nafsu kita. Nah, kita ini setelah berpuasa, Idul Fitr kembali ke fitrah supaya yang dominan itu bukan lagi hawa nafsu kita, tetapi bagaimana akal dan iman ini itu yang mempengaruhi sehingga dua-duanya ini bisa menekan, bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ini namanya kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini tergolong orang-orang yang istiqomah? Ya, karena puasa kita ini kan puasa Ramadan, tahun depan ada lagi. Jadi berapa bulan itu? Nah, fitrah kita ini kita harus pertahankan terus. Ya, kita harus istiqomah dalam bahasa agamanya. Ya, banyak cara yang kita harus lakukan.
Salah satunya adalah tetap memohon hidayah, petunjuk, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqomah yang pertama adalah hati kita ini harus konsisten. Ya, saya tidak akan mengulangi lagi hal-hal yang seperti apa gitu yang merusak kefitrahan saya. Itu harus konsisten. Ya, yang kedua, kita harus kuat. Kita harus mohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu ibadah hati kita, ikut juga beribadah. Ya, jangan selalu yang ada di dalam hati kita, handphone kita. Bagaimana sih ceritanya film Korea ini dan ya, saya kira sekali-kali lupakanlah itu ya. Hati kita ini isilah zikir, niat-niat baik, ya, membaca ayat-ayat Quran dalam hati. Itu juga hati kita ini harus. Lalu kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan kemanusiaan. Nah, istiqamah terhadap hati kita, istiqamah terhadap ibadah yang menjadi kewajiban kita, istiqamah dalam hal ibadah sunnah, istiqamah dalam gerakan-gerakan kita, pengabdian kita yang lain itu, istiqamah dalam melakukan tanggung jawab berkaitan dengan hal-hal kemanusiaan dan muamalah. Ini adalah istiqamah. Kalau ini dipelihara dengan baik dan kita memperoleh pertolongan dari Allah, maka kemudian fitrah kita ini itu bisa terpelihara dengan baik. Jadi para pemirsa yang saya hormati, sangat tidak mungkin kalau dalam rumah tangga itu hanya seorang saja yang mau mempertahankan kesuciannya. Sangat susah. Tapi kalau misalnya anak, ayah, suami, istri ikut bersama-sama, ya ikut bersama-sama, sehingga kemudian kefitrahan itu, hawa nafsu itu bisa terkendali, itu sangat luar biasa. Itulah sebabnya ada tradisi kita itu, tradisi umat Islam pada hari Lebaran itu, pada hari 1 Syawal itu, saling mengunjungi, ya anak mengunjungi orang tuanya. Apa yang terjadi? Saling memaafkan. Saling memaafkan itu artinya kita membuat komitmen bahwa kesalahan-kesalahan yang lalu itu tidak lagi diulangi dan kita memiliki komitmen bahwa kita akan melakukan perbaikan dan perbaikan. Coba kita masih ingat tadi pagi setelah mendengarkan khutbah Idul Fitri, kita berjalan bergerak, mencari orang-orang yang dekat dengan kita, bersalaman, berpelukan. Ya, air mata keluar dalam keadaan tak disadari. Ini semua, ini namanya air mata komitmen bahwa kita tidak akan lagi melakukan hal yang sama. Tapi yang namanya manusia sekali lagi, hawa nafsu kadang-kadang sekali lagi sangat dominan. Oleh karena itu, ya minal aidina wal faizin. Selalu menjadi doa kita, semoga kita ini menjadi orang-orang al-aid, orang-orang yang kembali, al-faizin, dan juga menjadi orang-orang al-faiz, orang-orang yang beruntung. Itu yang selalu kita doakan, minal aidina wal faizin, sebagai doa kita. Jadi ketika kita rangkul-rangkulan, ketika kita bersalaman, ketika kita saling menatap, kadang-kadang mulut itu tidak bisa bicara, tapi air mata membasahi pipi kita itu sebenarnya yang kita inginkan adalah komitmen bahwa kita ingin kembali kemana? Al-aid, orang-orang yang kembali terhadap fitrah kita, lalu kemudian kita dari situ menjadi orang-orang yang suci dan menjadi orang-orang yang beruntung. Karena itulah
biasanya dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan hari kemenangan. Mengapa hari kemenangan? Karena kita berhasil kembali. Kita berhasil kembali dalam arti kita kembali mengendalikan, berhasil kita menang, mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi kemenangan satu hari diharapkan menjadi modal kita untuk 1 tahun. Saya bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan para dosen, para pimpinan Yayasan Sorong, saya Profesor Dr. Hamzah Khairia MAG, dari tempat yang sangat baik ini melalui podcast Masjid Al-Akbar, saya dan seluruh keluarga mengucapkan selamat memasuki hari kesucian kita. Mohon dimaafkan seluruh kesalahan, terutama mungkin ada kata selama ini, pernyataan-pernyataan yang bisa menyinggung Bapak Ibu sekalian. Saya secara pribadi dan juga secara kelembagaan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin minal aidina wal faizin, dan insya Allah kita akan bertemu lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.